Apabila seorang sholat ke masjid beribadah, gak pernah tinggal, tapi dia masih suka nonton video porno, gimana tuh Pak Ustadz? Apakah diterima? Man sholatuhu lam tanhagu anil fahsya wal munkar. Siapa sholatnya tak mencegah dirinya dari keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia bukan makin dekat, tapi makin bu'dan, jauh dari Allah. Orang yang selalu melakukan perbuatan dosa secara sengaja, maka orang itu fasik. Yudillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Nauzubillah, yang menjadi fasik. Bolehkah nikah saudara sebapak, bapak sama kakak adik beradik? Saya punya adik. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Anak saya laki-laki, anak dia perempuan. Boleh tak kami nikahkan anak kami? Boleh, sah. Wa banati ammika, kau boleh menikahi saudari anak pamanmu. Bahkan orang Arab biasa. Orang Arab kalau dia duduk ditanya, siapa? Binti ammi. Binti anak ammi paman, pakcik. Itu anak pakcikku. Karena mereka selalu menikah sesama keluarga. Pertama karena susahnya hubungan dengan non keluarga, karena pakai cadar tertutup rapat payah. Yang kedua balik ke baku, back to baku. Dia takut kalau diambil orang lain. Fir'aun kan mati di Laut Merah. Apakah ada kuburnya? Dia tak dikubur. Fir'aun tuh ada di museum sekarang. Nanti bapak ibu kalau pergi umrah, minta yang programnya singgah ke Kairo. Nanti di Kairo masuk ke Museum Tahrir namanya, dekat samping Sungai Nil. Warna gedungnya warna batu bata merah. Nah, di dalam tuh ada gedung di atas. Fir'aun. Fir'aun itu mati di laut, tapi kemudian jasadnya diawetkan. Allah mengatakan dia tak hancur. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau hai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu tak hancur, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi tanda bagi orang setelah engkau. Yang sombong-sombong, buat kunjungan perbandingan, studi komparatif. Siapa yang sombong-sombong? RT sombong, RW sombong, bupati sombong, gubernur sombong, menteri sombong. Tengok ini orang-orang sombong. Ada di Fir'aun sana. Kan banyak mumi itu, mumi. Di ruangan itu ada 20 mumi mungkin. Kenapa dipastikan dia itu Ramses II, yang mengejar Musa itu Ramses II? Kenapa itu? Ditemukan ada garam dalam paru-parunya. Setelah dibuka, diperiksa, ada garam di paru-parunya. Kok bisa masuk garam ke paru-paru? Karena dia masih tertelan air Laut Merah. Kalau kita minum, kita tak boleh ngobrol. Kalau kita minum sambil ngobrol, masuk tetapi keluar. Allah Maha Kuasa, tak mungkin air masuk ke paru-paru. Tapi dalam paru-paru Fir'aun masuk air Laut Merah. Dia mati tersedak. Orang-orang sombong itu matinya luar biasa. Ada Namrus, matinya nyamuk masuk ke telinga. Mati. Fir'aun matinya tersedak, masuk ke Laut Merah. Mati. Luar biasa. Semoga saudara-saudara kita di Rohingya diberi kesabaran, rahmat dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kenapa orang Rohingya tidak menyerang balik ketika ditindas? Gimana mau menyerang? Dia lemah. Tidak diakui sebagai warga negara Rohingya. Coba tengok peta. Indonesia, di atas Indonesia Malaysia, di atas Malaysia Thailand, di atas Thailand langsung Myanmar. Myanmar besar. Ada satu kampung kecil Arakan, di situlah dekat Rohingya. Paling banyak 1 juta orang. Kecil, sikit. Di atasnya itu langsung perbatasan Bangladesh. Habis Bangladesh, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, habis itu baru Pakistan. Mereka lemah. Berbatasannya dengan darat ke Bangladesh. Bangladesh pun susah. Bangladesh itu susah. Kalau ada Sanjay hidup di sana bisa dia tolong. Susah. Mau ke kita menyeberang air dulu. Perbatasan ini pula Thailand. Andai berbatasan dengan Malaysia, hancur itu Myanmar. Ini berbatasannya dengan Thailand. Dia dikepung Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Dan ada perbatasan. Negara Muslim yang langsung berbatasan Bangladesh. Bangladesh pun bawaannya mau mati aja. Susah, miskin, melarat. Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau sholat ini pas kita baca surat Al-Quran harus sesuai dengan urutannya dalam Quran. Rakaat pertama dibacanya Qul Huwallah. Qul Huwallahu ahadunillah
Allahus Samad. Rakaat kedua dibacanya wadduha. Ini Imam Sungsang namanya. Karena membaca ayat itu mesti ada urusan, ada adab-adabnya. Apakah batal sholatnya? Tak batal, tapi adab namanya. Adab baca urutan. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ini baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf pertanyaannya melenceng. Membelok pun tak apa. Saya seorang dokter. Suami saya hanya seorang wira swasta yang kerjanya serabutan. Sudah 2 tahun kami menikah. Melihat keadaan seperti ini, ibu dan abang-abang saya menyuruh saya bercerai. Kalau saya tak bercerai, saya tak dianggap anak lagi. Apakah saya harus bercerai, Pak Ustaz? Kalau suamimu itu baik, mengajak engkau ke jalan Allah, hanya saja ekonomi dia kurang baik, pertahankanlah. Tapi emak dan ayah sudah menyuruh, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kalau ketaatan itu menyebabkan engkau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau mak bapak memaksamu untuk membuat perbuatan yang dilarang Allah, fala tuti'huma, maka kau tak perlu patuh dan taat. Tapi suami tadi baik. Kalau suami tadi sudahlah tak kerja, balik mabuk, mulutnya bau narkoba, lalu kemudian dia berzina pula, itu gugatlah ke pengadilan. Saya pernah mengikuti sebuah kajian dan saya berbaiat. Namun akhir ini saya sering mendengar kajian, rasanya saya ragu untuk mengikuti kajian yang lama itu. Apakah saya salah, Pak Ustaz? Karena orang beriman itu tidak boleh ragu. Kajian itu tidak mau bergabung dengan kajian-kajian Ustaz pada umumnya. Tengok dulu Ustaznya siapa, di mana. Kalau masalah baiat, baiat itu sumpah setia. Dalam PKS ada baiat. Dalam ormas organisasi ada baiat. Baiat itu sumpah setia. Saya bersumpah setia ingin mengikut organisasi ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak melenceng dari Sunnah Rasulullah. Itu janji setia, tak salah. Tapi kalau sudah dia katakan semua orang di Pekanbaru ini kafir karena tidak berbaiat kepada guru kami, satu-satunya kajian yang sampai ke Nabi hanya guru kami, baru masuk WA-nya ke saya. Ustaz Somad, kata kakak saya hanya boleh berguru kepada guru dia, karena gurunya kepada gurunya, karena gurunya kepada gurunya, sampai ke Nabi. Kalau tidak, maka tak diterima Islamnya. Bagaimana saya jawabnya, Pak Ustaz? Sampaikan ke kakakmu, dia mesti berguru ke saya, Abdul Somad, karena Abdul Somad berguru ke gurunya sampai ke Nabi. Siapa yang tak ikut Abdul Somad, maka dia masuk neraka. Saya sedang pakai namanya dalam ilmu balaghah musyakalah. Musyakalah itu teori pikiran terbalik. Kalau dia pakai gitu, pakai balik. Bagaimana komen dia? Nah, tunjukkan sanad yang kemarin kita pelajari di An-Nur. Dari sini sampai ke Nabi. Nah, tengok dia. Gimana respon dia? Nah, ini kita tak boleh mengklaim-klaim kebenaran. Mau NU, Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Nahdlatul Ulama, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya anak gadis. Ya, dari tulisannya kelihatan kan. Insyaallah berpakaian syar'i. Namun orang tua saya melarang memakai khimar yang panjang. Dia bilang nanti tak dapat jodoh seperti laki-laki biasa. Dia takut saya mendapat jodoh seorang laki-laki yang berjenggot dan celana cingkrang. Katanya tunggu berumah tangga aja berkhimar panjang. Bagaimana cara menjelaskannya agar tak seperti menggurui, Pak Ustaz? Orang tuamu ini belum ngaji. Beruntung bertuah ibu-ibu yang anaknya ngaji. Beruntung bertuah anak muda yang orang tuanya ngaji. Sehingga kajiannya sama. Kalau tidak banyak orang tua cemas. Orang tua lebih cemas anaknya ngaji daripada pecandu narkoba. Takut saya, Pak Ustaz, anak saya ikut ISIS. Nih, maka engkau tak pernah tua di depan orang tuamu. Karena orang tuamu jauh lebih tua daripada engkau. Jangan nanti pulang pengajian, mak ya duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama lewat buku, pergi buku tentang hijab syar'i. Kedua share video-video. Video Ustaz yang meyakinkan lah. Video Buya Yahya yang pakai sorban. Ustaz Somad jangan. Tengok Ustaz apa nih gitu. Tengok yang bergaya, yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang aurat anak-anak kita. Yang bagus itu adalah, tunjukkan sama dia. Kemudian pula cari orang yang cakapnya dia dengar. Bapakmu ini siapa yang cakapnya dia dengar? Atasannya Pak Ustaz. Atasannya ngaji tak? Ngaji. Duduk sama dia, panggil, cerita. Bupati di Riau ini ada yang ngaji. Gubernurnya mengaji. Wali kotanya mengaji. Anak-anak buah dia pegawai. Nah, suruh ngomong sama dia. Nenek mama, orang yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya sampai bersandar, daunnya sampai benau, akarnya sampai berselo. Suruh ngomong sama dia. InsyaAllah. Tak juga berarti sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaAllah. Sumum, bukmun, umyun, fahum. Tunggu aja sampai dia mati.